Halo, tes, coba ya. Semoga yang perlu terekam, yang perlu direkam memang terekam. Gimana ya? Mungkin gini ya. Aduh. Oke. Ah, halo semuanya, bentar. Tes. Nggak ada indikator audio ya? Udah deh, nggak apa-apa. Intinya ini video pengen ngomongin sore tanpa skrip. Sekarang aku ingin ngomongin baru sekarang dibuat videonya. Karena satu dan lain hal lah. Jadi aku nonton sore di hari pertama, malam pertama. Perasaan itu susah dijelaskan. Aku akan taruh deskripsinya mungkin video lainnya yang bahas kesan pertama, kesan yang lebih dekat gitu dengan waktu menontonnya. Karena sekarang jauh. Ini penayangan hari keberapa ya? Pokoknya 2,5 juta penonton hari ini tuh udah cukup lama. Sementara aku nonton tuh di hari perdananya gitu, penayangan perdananya, di yang reguler ya, penayangan reguler. So kali ini bukan kesan sih, tapi yang akan dibahas adalah bagaimana sore mengubah saya gitu. So I feel like this movie, sorry keceplosan bahasa Inggris karena bahasa Indonesia itu terlalu dekat. Semoga suaranya jelas nih ya. Tes 1, 2, 3. Aduh, kayaknya ini kameranya kurang lurus. Nah, film ini mengubah caraku, bukan mengubah ya, mempertajam perspektif yang sebelumnya udah ada benih-benihnya ke arah situ gitu, tentang pasangan cinta, memaafkan, tentang interaksi manusia secara umum dalam berbagai kasus gitu. Ada sebuah fantasi yang baru muncul belakangan. Kan fantasi atau ilusi itu muncul sebagai pelarian, tapi kadang juga sebagai coping. Mungkin itu sama ya, tapi intinya alat untuk bertahan hidup gitu. Mungkin ada yang bilang ajaran itu adalah fantasi atau ilusi gitu. Bisa jadi ada yang memang meyakini sesuatu sebagai pelarian atau obat. Cuma aku rasa segala upaya untuk bertahan hidup selama tidak merusak hidup yang lain sepertinya cukup indah, sebagaimanapun ada kurangnya. Balik ke cinta tuh kayaknya istilah yang sangat kotor ya. Bukan karena cintanya itu kotor, tapi bagaimana keseharianku membaca atau mengonsumsi media yang jarang sebenarnya aku mengonsumsi media romansa atau cinta lebih tepatnya. Cuma rasanya cinta tuh gak murni gitu. Mungkin salah satu penggambaran cinta yang menarik banget tuh dari Vinland Saga ya, cuma gak akan dibahas di sini. Romansa juga sebenarnya aku melihatnya tidak sekedar hubungan antara dua entitas yang gendernya berlawanan atau semacam itulah, atau hubungan seksual. Kayaknya gak gitu deh. Orang yang passionate akan sesuatu itu juga bisa dianggap romansa. Tapi bukan soal itu yang bakal jadi fokus. Memang ada beberapa topik yang bisa bercabang dari sini, cuma aku berusaha menahannya ya. Apa sih yang berubah dari aku gitu. Belakangan ini agak stres karena buat konteks ini masa-masa penyelesaian pengerjaan skripsi, malah sangat tahap-tahap awal banget dan saya cukup tertinggal. Jadi menonton film ini tuh kayak ngasih harapan. Bukan masalah deskripsinya sebenarnya, tapi masalah yang lebih fundamental, personal dan privat yang membuat skripsi ini, proses pengerjaan tugas hidupku, tanggung jawab hidupku,
yang buat aku susah gitu, berjuang untuk menjaga hidup ini. Dan masalah itu yang fundamental dan privat itu tersentuh sekali oleh Sore, dan rasanya aku jadi in a way punya harapan lebih, tapi juga punya kemampuan lebih. Bentar aku cek dulu apakah masih jalan. Oke, masih. Tes aja ya guys. Terus film ini tuh nggak berusaha bikin keren ya, mungkin itu yang bikin aku ngerasa ini tulus banget. Agak sedikit melenceng ke review tadi karena itu yang bikin aku berpikir bahwa cinta itu kayaknya menerima mungkin satu hal ya, dari podcast-podcastnya Andy ini tuh penggambaran penerimaan, tapi juga ada pengorbanan di situ ya. Untuk menerima tuh mengorbankan daya tahannya, mungkin bukan mengorbankan ya, mengorbankan waktu, dan harus punya daya tahan juga gitu tuh tepatnya, lebih tepatnya. Rasanya orang yang cinta itu kekuatannya sebesar itu. Aku nggak mau spoiler isi ceritanya, cuma impactnya ke aku jadi sempat mikir gitu ya, what if aku mencintai sesuatu sedemikian sehingga cintanya tembus di lini masa yang berbeda, di garis waktu yang berbeda, di dunia paralel yang lain gitu, timeline lain. What if cintanya sebesar itu yang aku bisa kasih sampai terasa di universe yang lain. Ini agak spoiler sih ya, mungkin aku kasih catatan nanti di awal. Cuma intinya ini film bikin aku percaya, punya fantasi. Mungkin balik lagi ke topik yang tadi aku sebut di awal terkait fantasi yang orang punya gitu. Ada fantasi baru yang mungkin aku agak adopsi dari film ini, cerita ini. Itu mungkin cinta kita bisa menembus ruang dan waktu. Mungkin tidak seindah itu cerita cinta kita di dunia ini. Cuma mungkin di dunia paralel cinta kita sampai kepada yang ingin kita sampaikan. Apa sih gue ngomong apa? Cuma you get the point right gitu. Pronunciation jelek banget lagi. Jadi itu yang terjadi ketika belakangan tuh aku naksir manusia lagi. Cuma naksir tuh bagi aku udah kayak makanan sehari-hari ya. Definisi naksir tuh kayak kalau lihat model, atau sekarang tuh ada perempuan viral yang pakai jas dari Jepang gitu. Buat catatan ya, ini ingat ya, ini 2025 bulan Juli, mungkin cari di internet lah, mungkin kamu tahu. Tapi maksudnya kalaupun ada sesuatu yang lebih dari naksir ya, which is terjadi belakangan, itu rasanya aku tuh bukannya tidak ingin memiliki, cuma kadang ada momen di mana, lagi-lagi tidak selalu ya, kadang ada momen yang aduh bersyukur banget bisa ngerasain hal ini. Mungkin juga berkat perempuannya ya, teman yang sebaik itu, mungkin bukan sebaik itu ya, seindah itu, mungkin baik gak tahu, cocok juga gak tahu, cuma di manusia yang indah gitu, putusannya, tindakannya. Saya tuh pengen banget mengasihinya, mencintainya, sampai awalnya aku mikir sampai mungkin di dunia paralel nanti aku bisa bersama dengan dia gitu, which is pemikiran itu lahir karena aku merasa di timeline ini, kehidupan aku sekarang, atau bahkan seumur hidup ini kayaknya aku susah dibuat bareng sama dia, atau bahkan bareng dengan perempuan lain in general, dengan siapapun. Kenapa aku mikir gitu? Alasan yang sama sih kurang lebih kenapa aku susah ngerjain skripsi gitu, dan alasan yang sama, alasan yang juga dipengaruhi sama film ini. Aku punya masalah yang mempengaruhi kerjaan ya, tugas, fungsi eksekutif, terutama skripsi, dan juga bagaimana aku memandang hidup, memandang masa depan, memandang pasangan. Bukan memandang sih ya, merespon lebih tepatnya ya, memandang juga, tapi juga terlebih di meresponnya, merespon kondisi terkait romansa. Tentu ya pengertian umur romansa ya, bukan pengertian saya pribadi. Dan bukan cuma itu ya, bukan cuma berharap mungkin di lini masa yang lain bisa bersama, tapi kadang dia sebaik itu. Dan mungkin film Sora juga seterus itu, sampai muncul juga pemikiran kayaknya kalaupun di lini masa lain nggak bareng kayaknya nggak apa-apa, tapi semoga upaya aku dalam membahagiakannya di lini masa ini tuh
bikin dia bahagia juga di lini masa lain gitu, sekalipun tidak ada satupun lini masa di mana kita bersama gitu. Kayaknya indah deh kalau aku berpikir gitu, ini lebih bisa bahagia deh, karena kayaknya yang bernilai dari manusia tuh pengorbanannya seberapa besarnya, dan itu susah buat dinilai by the way. Jadi untuk mengumpulkan materi, skill dan segala macam itu pada akhirnya untuk dikorbankan untuk sesuatu atau digunakan ya, diarahkan untuk sesuatu, dan itu yang indah. Sedikit side track, sorry, balik lagi tadi tentang cinta dan menembus ruang dan waktu. Ya gitu, semoga kebahagiaan dia juga tertular bagi dia yang lain dari masa lain gitu. Dan gak semua orang juga sih memancing perasaan dan harapan seperti ini ya. Ada yang naksir sekedar naksir atau apapun itu gitu, ada yang hasrat, ada yang nafsu atau apapun itu. Tapi kadang ini juga ada konteks, bentar cek lagi aman ya, masih lanjut. Kadang ini juga muncul ya, pemikiran saya ini muncul dalam konteks ketuhanan. Kadang kayak ada alasan lah gimana hubungan saya dengan Tuhan saya tuh agak kompleks ya. Cuma jadinya kayak ada pemikiran, mungkin kalaupun hubunganku dengan Tuhan di dimensi ini, di dunia ini, lini masa ini tidak sebaik itu, kayaknya gue masih pengen deh sebisa mungkin mencintai Tuhan sebisa mungkin, sebaik mungkin, sehingga semoga hubunganku dengan Tuhan di lini masa lain mungkin lebih baik. Dalam konteks manusia ya, mencintai manusia, ada harapan, bisa jadi ada harapan ya, belum tentu juga, belum tentu setiap saat juga. Ketika mencinta itu berharap kebahagiaan yang dihasilkan dari aksi-aksi mencinta, menerima, mendukung, menyuburkan, menumbuhkan ini tuh juga menembus ruang dan waktu gitu, membahagiakan dan memberi dampak positif lainnya tadi bagi dia di lini masa lain. Cuma untuk konteks Tuhan mungkin tidak sesederhana itu ya diterjemahkannya, dianalogikannya. Bukan analogi sih, mungkin ada istilah yang lebih tepat. Cuma setidaknya ya itu, tahap sebelumnya berlaku. Kalau karena tidak bisa diterjemahkan sementara itu, ya tahap sebelumnya ya hubunganku dengan Tuhan semoga lebih baik di lini masa yang lain gitu. Ya tentu bukannya hubunganku dengannya di dunia tidak penting ya, cuma mengetahui itu mungkin terjadi ya dengan film ini, which is aneh ya, kenapa aku berpikir gini juga. By the way, film ini dibuat berkat Yesus. Lucu gak sih? Buat konteks, gue bukan Kristen atau yang meyakini hal tersebut, cuma ya, saya mencintai Tuhan saya karena Tuhan yang lain, konsep Tuhan yang lain maksudnya gitu kan. Unik ya perjalanan spiritual ini. Anyway, ya gitu deh. Terima kasih sudah mendengarkan bagaimana film Suara ini mengubah perspektifku terkait mencintai manusia dan mencintai entitas yang melampaui pemahaman manusia mungkin, atau jauh berbeda lah, zat yang jauh berbeda dengan manusia gitu. Bahkan lebih kompleks juga mungkin belum tentu merupakan ungkapan yang tepat dan pas ya. Saya juga tidak begitu paham, bukan ahli ketuhanan kebetulan. Udah sih gitu aja, kelamaan kayaknya ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang udah nonton sore. Sampai jumpa di video lain. Dadah. Ini video ketiga yang saya rekam, kurang lebih. Bye. Grogi lagi, gimana sih closingnya? Ini ya? Bodo amat dah. Dadah.